Zaman sekarang banyak broker properti yang abal-abal. Hati-hati dalam memilih jasa broker properti agent. Hari ini saya kedatangan tamu yang luar biasa. Dia akan membedah apa itu agent properti dan bagaimana memilih agent properti yang terbaik. Sebenarnya Pak, dari zaman Bahala Ya. sudah ada agent abal-abal. Ya. Kalau Bapak Ibu nggak mau kejeblos, pilihlah agen bersertifikasi dari Asosiasi Real Estate Broker Indonesia yang kayak di topi Bapak tuh. Ya, Arebi ya gitu Pak ya. Arebi. Welcome to SOS Podcast, tempat orang-orang hebat bicara. Welcome to SOS Podcast Sinergi Open Talk Session, tempat orang-orang hebat bicara. Kali ini di depan saya hadir Pak Oka Mahendra Kauripan, Direktur LJH Realty Indonesia. Selamat siang Pak. Selamat siang juga Pak Lukas, terima kasih atas undangannya ke podcast ini. Saya mau tanya Pak, dulu kan LJ Hooker Indonesia itu buka di Australia. Bagaimana caranya tuh dia bisa ekspansi ke Indonesia Pak? Yes, pada mulanya dulu, memang Indonesia ini dilihat sebagai sesuatu yang berpotensi luar biasa. Di negara-negara lain, industri real estate broker itu udah sangat maju. NAR di Amerika, ya terus mungkin di Australia dengan berbagai real estate institutnya. Jadi Indonesia ini bagaikan suatu potensi emas, Pak. Dari situlah hadir semua merek-merek dan terjadilah booming, Pak. Terjadilah booming agen properti. Ya setelah Krismon itu, kan banyak pengusaha setelah Krismon bingung, Pak. Ini mau ngapain? Mungkin banyak dulu dia orang perbankan kena layoff. Mungkin dulu dia orang developer, macet semua. Apa yang bisa kita lakukan? Yang menyatukan pembeli dan penjual dengan profesi yang namanya broker properti. Kala itu kan nggak ngerti Pak caranya. Itu kan, wah mungkin zaman Pak Tirta Setiawan dulu, kita bisa hitung jari jumlah broker properti, mau belajar ke siapa. Nah disitulah akhirnya, oke, kita hadirkan biar kita bisa mendapatkan know-how dan learn to do-nya Pak. Tahun berapa Pak tepatnya kira-kira tuh? 2001 pertama kali kita ngerintis di Indonesia. Oh, Pak. 2001 ya. Betul. Lumayan dengan jam terbang yang cukup tinggi. Yes. Pak, bagaimana sih Pak proses perubahan? Saya dengar ada perubahan nama ya dari LJ Hooker ke LJH Realty Indonesia. Betul Pak. Jadi kita ada suatu kabar yang cukup exciting karena sekarang kita itu di tahun 2025 ini merilis dan launching Leading Journey Home Realty, disingkat LJH Realty. Kenapa kita melakukan begitu? Karena kita mengamati lambat laun, kita pingin suatu approach yang lebih localized, lebih keindonesiaan, dengan budaya Indonesia, dengan nilai-nilai, dengan sistem-sistem yang lebih cocok juga dengan Indonesia. Mungkin kita lihat banyak ya, kalau zaman dulu mungkin banyak sekali mungkin franchise merek-merek Amerika terkenal, baik itu makanan, baik itu kopi. Tapi kita semakin melihat tren nasionalisme ini banyak sekali loh sekarang merek-merek lokal yang dahsyat. Kita lihat misalnya ada Tuku Kopi, fenomenal banget ya Pak. Ya. Saya sendiri juga menjadi pelanggan nih, yang tadinya dari merek Amerika sekarang, wah udah harga lebih murah, mutu lebih baik, kenapa tidak? Jadi kita pingin men-create something yang benar-benar locally owned, sesuai dengan culture kita, dan di mana kita bisa membawa 5 pilar keunggulan kita ke masyarakat di Indonesia. Kira-kira background-nya gitu, Pak. Oh, luar biasa Pak ya. Selamat sekali lagi buat LJH Realty Indonesia ya. Sudah convert ceritanya seperti itu ya Pak ya. Yes. Pak, kita sama-sama tahu ya Pak ya, bagaimana sih Pak kondisi properti atau pandangan dari LJH Realty terhadap industri properti di tanah air ini Pak, di bawah kabinet baru Pak? Oke, nah di bawah kabinet baru ini ada dua hal Pak. Hal yang pertama, di satu sisi kita senang dan optimistis. Kenapa? Karena pemerintah menyadarin properti ini penting, barang yang mesti benar-benar diperhatikan karena ada 185 industri turunan yang terkait. Jadi kalau misalnya kita membangun suatu project, berapa banyak tukang, arsitek, terus broker yang dipekerjakan untuk menjual, belum warung di sebelahnya, belum nanti terjadi sewa menyewa. Sewa menyewa itu membuka usaha, multiplier efeknya besar, pemerintah itu memperkirakan bisa 8%. Nah, kita happy sekali karena kita punya sekarang Kementerian Perumahan dan Pemukiman, yaitu Bapak Marwar ya. Ya, Marwar. Nah, jadi kan itu fantastis sekali, di mana dulu itu semua di-merger di bawah PUPR, yang perhatiannya harus terbagi-bagi. Plus, kita sangat sungguh berterima kasih dan sangat bergembira karena kita diberikan
PPN itu free Pak dari Januari sampai Juni, ya. 0%, 0%. walaupun kalau nggak salah di bawah 2M ya Pak ya. Ya, betul. Terus Ada nanti pembatasan. Juli sampai Desember 50%. Jadi kan kita 50%. ngerasakan oke nih pemerintah sadar dan konsen betul. Dan serius ya. Serius Pak. Iya. Cuman di satu sisi PR-nya banyak Pak. Di Indonesia itu PR-nya banyak sekali. Saya lihat sih mereka cukup kompak ya antara mungkin Mendagri, Pak Tito, Iya. ATR BPN, Bapak Nusron, mereka sangat berkomitmen. Cuman perjalanan ini tidak semudah ini di Indonesia untuk isunya kompleks, Pak. Ya. Sebenarnya yang diharapkan oleh pelaku industri ini adalah regulasi dan gimana caranya kita itu bisa lebih terjamin dan kita menghindarkan hal-hal yang kadang-kadang kerap kali itu bisa terjadi, Pak. Entah itu legalitas, kelamaan pengurusan izin, ketidakpastian hukum. Nah, semuanya sebenarnya hal-hal itu visi misinya saya lihat pemerintahan Bapak Prabowo dan Bapak Gibran ini udah visinya benar. Tinggal ini gimana nih kita bergandengan tangan itu semua bisa kita sinergikan, Pak. Ya. Sama kayak podcast ini sinergi ya. Ya, betul. Podcast kita sinergi ya. Yes. Kita mewadahi semua stakeholder di properti di tanah air sih. Benar. Ya. Pak, kalau kita lihat kelihatannya Bapak cukup optimis ya terhadap perkembangan industri properti di tanah air di bawah kabinet baru ini ya Pak ya. Yes. Kira-kira apa sih sumbangsi dari para master franchise seperti halnya LJH Realty Indonesia ini terhadap industri properti di tanah air? Banyak, Pak. Sebagai salah satunya adalah master franchise di kala dulu awal-awal semua merek-merek besar masuk, baik dari Amerika, baik dari Australia, kita lihat banyak ya. Mereka itu yang menjadikan groundwork. Jadi kalau Bapak bayangin zaman dulu, broker properti itu banyak pendekar, Pak. Pendekar silat jago sendiri. Cuman problemnya pendekar silat begini, Pak, Bapak murid saya. You murid, nggak boleh lebih hebat dari saya. Ilmu kungfu saya bagi 80%. Terus Bapak punya murid Pak Ismet. Pak Ismet murid saya. Saya bagi kungfu saya 50%. Lama-lama kungfunya deliu, Pak. Tapi yang terjadi master franchise itu sebenarnya buka perguruan kungfu, Pak. Betul ya? Iya. Jadi perguruan kungfu ada tuh, Butong Pai, silat, Shaolin. Muridnya banyak, Pak. Jadi dari sekolah kungfu ini lahir jagoan-jagoan broker properti, Pak. Iya. Nah dari situlah akhirnya mungkin ada yang buka perguruan sendiri, Iya. tapi mungkin ada yang jadi pesilat tersohor, Pak. Iya. Nah disitulah ceritanya adalah sebenarnya franchise itu apa sih? Franchise atau kita di LJH Realty sistemnya adalah kemitraan, itu adalah duplikasi sukses, Duplikasi sukses. mendokumentasikan, membukukan yang sudah proven. Iya. Artinya ini kungfunya gimana biar kita bisa jual beli sewa properti dengan aman, cepat dan customer satisfaction. Nah itu semuanya dikompil, Pak. Know-how dari semua juara-juara properti didokumentasikan. Nah ini tanpa adanya suatu kantor pusat atau tanpa adanya satu jaringan yang besar nggak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Misalnya Pak Lukas jadi pendekar, Bapak lagi main kungfu tapi suruh nulis buku kungfu kan susah, Pak. Saya pernah ada temen, dia itu sempat gabung di salah satu grup besar, dia itu keluar, gue udah bisa kungfunya Pak Oka, oke. Balik lagi, Pak. Kenapa lu balik lagi? Ternyata kungfu sendirian susah, Pak. Kenapa susah kungfu sendirian? Ya saya mesti ngajarin orang kungfu, saya sendiri berantem, saya sendiri diserang, saya sendiri ditantang oleh sama perguruan lain. Saya nggak ada waktu untuk rekrutmen. Iya. Saya nggak ada waktu untuk training. Apalagi sekarang ini zamannya digital. Seperti Bapak ngomong, banyak nggak agen aba-aba? Sebenarnya dari dulu banyak, cuman gara-gara era sosial media, toel dikit nongel, Pak. Jadi itulah challenge kita, di mana master franchise ini sebenarnya menjadi suatu badan, karena ada suatu standarisasi. Suatu wadah juga ya. Berkembang pesat, Pak. Betul. Berkembang pesat di Indonesia. Mungkin sekarang 25.000, 28.000 ada ya, Pak. Dibandingin Betul. mungkin waktu saya sama Bapak kita start, mungkin nggak ada 1.000 ya, Pak. Iya, belum ada 1.000. Betul. Jadi itu analogi perkungfuan ya. Iya. Ya Pak, kelihatannya sih memang analoginya pas sekali ya Pak. Pas ya. Jadi ada kemungkinan suatu hari murid ini bisa lebih jago daripada gurunya Bisa, Pak ya. Pak. Asal jangan jadi pendekar hitam ya, Iya. Pak. Betul. Kita harapkan semuanya jadi pendekar putih. Betul. Gitu, Pak. Oke. Baik Pak, kembali lagi nih Pak, masih sekitar master franchise ya. Apa sih Pak tanggung jawab dari master franchise ini atau broker properti lah agar masyarakat tidak terjebak mafia properti atau mafia tanah atau sejenisnya. Kita sama-sama tahu ternyata masih banyak sekali yang ketipu ya, quote unquote ya, atau terjebak oleh mafia-mafia properti seperti ini Pak. Yes, ini hot issue banget.
Dan apapun namanya Pak, baik itu franchise, baik itu kemitraan, baik itu suatu sistem yang terpusat, kalau seseorang menjadi ya pimpinan atau seseorang menjadi pemegang suatu brand, dia itu tanggung jawab moralnya cukup besar. Yang nomor satu Pak, kalau kita tahu lah, Bapak kan pelaku lama di bisnis ini, kita tahu Pak bahwa kalau data di big data kita, 19,8% dari closing agent itu dihasilkan dari repeat order klien lama. Bapak kayak gitu nggak pengalaman? Kurang lebih Sekitar sekitar 20% ya Pak ya berarti ya. Yes, and then 5,7% itu dihasilkan dari circle dia, referensi teman, keluarga. Which means hampir 25-30% bisnis kita sebagai agent itu tergantung nama baik, benar nggak Pak? Betul. Yes, betul. jadi Reputasi ya. Yes, jadi selalu kita ajarkan di dalam champion training kita, simple ya. Saya ada guru yang selalu ngomong gini, Pak Bill namanya. Kalau kita mau cari duit itu selalu bisa dicari, tapi nama cuma satu. Iya. Jadi kita selalu menekankan, jangan kamu mau profit seketika yang mengorbankan karir kamu. Kamu ingat 30% itu tuh berdasarkan dari repeat order. Itu yang mau kita kejar. Jadi hidup kamu nggak susah, nggak prospecting melulu. Kok nggak maju-maju, kok nggak upgrade. Kalau orang mau upgrade harus settle, Pak. Kalau orang mau settle, must do the right thing. Do the right thing adalah ya due diligence, ikut training, tersertifikasi. Iya. Betul. Gitu. Jadi itu peranannya besar sekali dari semua teman-teman brand, dari semua teman-teman master franchise untuk mengencourage baik yang sudah ada maupun sudah join. This business is about networking dan you gotta do the right thing and give the best service Pak in order to excel di bisnis ini. Sangat setuju Pak ya. Kita juga merasa bahwa di industri broker properti ini seharusnya campur tangan pemerintah lebih besar ya. Yes, Pak. Misalnya mewajibkan sertifikasi supaya praktek-praktek seperti mafia properti tidak terjadi ya. Yes. Bapak setuju dengan statement seperti itu? Setuju banget Pak. Bapak mesti ngundang Pak Ketua kita nih. Maksudnya Pak Ketua. Pak Ketua Arebi dong. Ketua Umum Arebi ya. Ketua Pendekar Kungfu Indonesia ya. Siap. Nanti mungkin next ya podcast yang berikutnya kita undang beliau. Benar. Ya. Pak, bagaimana sih cara LJH Realty itu bisa bertahan sebagai merek real estate yang terpercaya? Ini bagi tips aja nih buat teman-teman broker properti ini. Yes, ya, mungkin Pak. tadi udah disampaikan beberapa hal kayak seperti menjaga nama baik, terus profesionalisme. Nah, apa sih kira-kira yang lainnya, Pak? Oke, Pak, bisnis kita ini kan semua entrepreneur, Pak. Which means kalau Anda bergabung sebagai broker properti, Anda bukan menjadi karyawan. Ini sebenarnya beauty daripada industri kita. Kita tuh banyak sekali menciptakan entrepreneur, Pak. Baik orang buka suatu kantor broker properti, dia kan itu entrepreneur, membuka suatu bisnis, employ orang. Dia menjadi seorang property konsultan atau mungkin MA atau MB atau sales executive, dia itu sebenarnya menjadi entrepreneur juga karena dia itu bekerja berdasarkan komisi. The more they do, the more they can earn. Tinggal bagaimana kiatnya adalah di dalam bisnis ini kita mesti always stay motivated dan always upgrade our skill, Pak. Nggak pernah orang itu terlalu jago atau terlalu senior. Saya ketemu rekan saya, Bu Eni, mungkin Bapak juga kenal, itu juara kita di Bali. Betul. Sudah juara, tapi dia masih, mau kemana Ibu? Saya mau ke Anthony Robin. Bayangkan, udah top of the game, masih bisa belajar. Jadi kalau Anda merasa sudah hebat, well, kita bisa lebih hebat lagi. Terus belajar ya? Yes, terus belajar Pak. Jadi kira-kira sih, it's a proses Pak, kita makin nambah produk knowledge kita makin nambah skill kita, dan itu sangat dimudahkan kalau kita join suatu brand, suatu grup atau suatu franchise Pak. Luar biasa ya, saya percaya LJH Realty Indonesia ini akan memberikan warna bagi industri broker properti di tanah air ya Pak ya. Amin Pak. Ada gak sih Pak tips dari Bapak buat masyarakat awam nih yang selama ini menggunakan jasa agen properti? Tipsnya itu gimana sih Pak cara pilih agen properti yang baik supaya dia aman dan nyaman gitu Pak? Yes. Nomor satu, agen properti itu kayak dokter Pak. Iya. Cocok-cocokan. Cocok-cocokan. Bener. So, pilihlah yang bisa you're comfortable that they give you the best service. Kalau Anda belum punya orang yang Anda kenal, the best shortcut is carilah yang ada branded atau franchise. Yeah.
Karena kenapa? Mereka ada kantor pusat. Yeah. Kalau ada apa-apa, ada pertanggungjawabannya. Dan Yeah. biasanya mereka register juga. Kalau kita di RRB itu kan punya register, kantor-kantor yang terdaftar. Betul. Jadi carilah kantor juga yang sudah terdaftar di RRB, Di Pak. RRB, Jadi ya. kalau 3 poin itu kita udah lakukan, kita work with somebody we can trust and comfortable. Work with dengan nama yang jelas, yang branded atau yang franchise. Yang ketiga, memilih yang registered. Nah, dengan itu minimum sudah mayoritas terhindar, Pak. Kita mayoritas sudah bisa halfway there lah. Yeah. Tinggal bagaimana agent itu skillnya dia perform untuk memasarkan properti kita atau mencarikan properti yang tepat untuk kita. Oh, siap. Apalagi Pak, kita sama-sama tahu bahwa properti itu kan selalu melibatkan uang-uang besar ya. Yes, Pak. Mulai puluhan juta, ratusan juta, sampai miliaran, sampai ratusan miliar, bahkan triliunan ya Pak ya. Yes. Jadi apa yang Bapak sampaikan itu memang buat masyarakat awam tuh mesti hati-hati memilih jasa broker properti. Betul, Ya. Pak. Dan Pak, ini mengakhiri biasa podcast kita ini Pak, ini ada pertanyaan nih. Ya Oh, benar, Bapak tinggal jawab benar atau salah. Yes. Ya, benar atau salah ya. LJ Hooker Indonesia itu berdiri sejak 2001. Betul. Ya. LJH Realty Indonesia fokus pada pembinaan SDM. 100 betul, Pak. Jual beli melalui agen properti selalu lambat. Nah, itu tidak betul, Pak. Salah ya. Oke. Itu tidak betul. Itu mesti Jadi- ditanya kenapa, Pak. Iya. Biasanya cepat ya Pak ya berarti ya. Benar. Dan profesional tentunya ya. Yes, banyak hal yang bisa terjadi, Pak. Mungkin salah positioning, salah waktu meng-appraise, Ya. salah memberikan strategi atau opini, atau target marketnya nggak tepat. Iya. Satu lagi mungkin yang bisa Bapak sampaikan untuk closing statement-nya Pak di akhir acara kita ini. Oke, kalau saya sih lebih ke teman-teman yang berpikir untuk mulai masuk ke industri kita, Pak. Baik dia menjadi marketing, property consultant, atau baik dia membuka suatu kantor. Gimana sih ini masih oke nggak untuk kita membuka kantor broker properti di 2025, terutama dengan era teknologi ini? Masih relevankah broker properti? Yes, masih relevan sekali. Karena penjual selalu pingin harga setinggi-tingginya. Pembeli pengen harga seoptimal mungkin. Nah, di sini masih dibutuhkan suatu profesional di tengah-tengah untuk bisa menyatukan ini. Supaya match ya. Supaya match, that demand will always happen. Jadi mau teknologi kayak gimana pun, service tetap dibutuhkan. Bukan berarti makin orang itu tinggi atau makin orang itu bos, Pak. Justru membutuhkan orang-orang berkompeten di sekitarnya. Jadi kalau teman-teman berpikir untuk masuk ke broker property, it's not too late. Now is the time to do it. Karena lagi free PPN, Yeah. angin lagi bagus, mau investasi pun pasti menguntungkan. Udah dijamin tahun depan naik 12%. Jadi jangan pikir 2 kali lagi. Coba find out more and join. Of course, join LJH Realty, leading journey home. Let's build our future together. Luar biasa Pak. Terima kasih Pak atas waktu dan kesempatannya Pak. Sukses buat LJH Realty Indonesia. Sukses buat kita semua. Salam properti. Salam properti. Pak Oka, terima kasih atas kehadirannya. Ini ada sedikit kenang-kenangan dari Onassis Luxury Sanitaire ya sebagai cenderamata dari podcast Sinergi.